Ada, Mei 98. Oh, yep. Hari ini hari yang sangat spesial karena hari ini adalah hari perdana di mana saya melakukan kolaborasi Ernesta dengan YouTuber Amerika, Kak Lucy Lin atau yang lebih dikenal dengan Lucy, YouTuber Indonesia. Dia lahir di Indonesia dan besar di Amerika sampai sekarang. Dia sangat concern dengan yang namanya human rights ataupun hak asasi manusia dan juga lifestyle dan juga culture yang ada di Amerika. Halo, selamat sore Kak Lucy. Apa kabar di sana? Halo, baik. Apa kabar di Iya, Australia? kabar baik juga Kak. YouTuber paling kece, paling passion dengan budaya, culture, tentang banyak hal-hal yang untuk kemajuan. Nah ini Kak Lucy adalah pakarnya. Kak Lucy ini kan YouTuber Indonesia yang lahirnya di Indonesia, tapi pindah ke US ketika masih kecil dan besar di sana sampai saat ini. Kalau boleh tahu dulu ninggalin Indonesia pas pindah usia berapa ya? Dulu aku umur 10 tahun, jadi tahun 99. Oh, masih sangat kecil. Iya. Kan masih masa kecilnya pernah di Indonesia juga. Ada nggak sih kayak kerinduan gitu yang Kak Lucy rindukan dari Indonesia selama Kak Lucy di Amerika? Ada sih, mungkin yang paling rindu itu mungkin keluarga ya. Karena Keluarga Kak Lucy, berarti keluarga Kak Lucy di Indonesia? ya keluarga aku masih kebanyakan di Indonesia. Aku soalnya ke Amerika sama om tante, jadi yang besarnya om Ah, tante. Jadi kayak orang tua, terus sepupu-sepupu, om tante yang lain, second uncle, second aunt, semua oh, masih. iya. Dan rentetan. Iya, keluarga besarnya semua masih di Indonesia kan. Jadinya ya Oh, paling paling rindunya itu sih kayak ngumpul sama keluarga besar gitu. hmm. Kalau dulu kan di Indonesia kan waktu masih kecil suka kayak misalnya lagi Imlek, lagi Chinese New Year kan keluarga besar ngumpul Ya, gitu kan. kumpul Atau bareng gitu. Pokoknya ya bareng, perayaannya terus keluarga besar, kebersamaannya terasa banget. Nah, ada nggak sih pernah ngalamin atau punya experience ataupun pengalaman menyenangkan ketika Kak Lucy masih tinggal di Indonesia? ya. Yang menyenangkan sih menurut aku um, itu ya dua sih. Satu misalnya yang itu yang perayaan Imlek gitu ya. Karena kan kalau masih kecil dulu kan ke rumah-rumah keluarga, terus pai-pai gitu, terus dapat Ah ya, kalau si Facai. kongsi pacar, terus kan dapat uang. Terus kedua mungkin kayak kalau misalnya aku ulang tahun gitu kan, dulu suka dirayain gitu kan, dan Hmm, rame gitu sama keluarga, sama teman-teman gitu. Jadi mungkin itu kayak masa-masa kecil yang bahagia gitu ya. ya betul. Ada Mei 98. Oh, yep. Hmm, Enough said, right? yep. Ya, makanya aku pindahnya kan 99 kan, jadi kalau Ya, tahun betul. sesudahnya gitu. Makanya ya Kak Lucy kenapa kok sangat vokal terhadap kasus-kasus HAM dan yang terjadi dimanapun, tapi khususnya di Amerika. Ternyata saya nemu benang merahnya Ya, sekarang. soalnya di Amerika juga, apa ya, kayak aku rasa kalau karena kejadian 98, jadi emang kamu benar banget, aku jadi merasa bersyukur banget gitu ya, ada di Ya, Amerika, biarpun emang Amerika juga not perfect, and ya, mungkin ya, juga ya. not the best country juga kalau misalnya dibandingin sama negara-negara di Eropa, atau mungkin even Ya, Australia gitu ya. Cuma kalau untuk aku, coming from where I come from, ya, udah untuk aku udah cukup bersyukur aja di sini gitu. that's right. Ya Ya, biasanya dan kalau sampai udah ngalamin sendiri kan beda gitu ya, kan, kayak it gets emotionally draining juga kadang gitu kan, jadi kadang-kadang juga perlu break juga ya, gitu. Dan soalnya aku juga di Amerika sendiri pun aku ada teman-teman yang sesama minority, hmm, biarpun kayak misalnya yang LGBT community gitu, aku emang nggak pernah ngalamin
gitu ya. Tapi aku ada teman-teman yang LGBT, mau itu mereka Asia atau mereka orang bule gitu. Jadi I feel for them juga gitu. Ya ngerasain banget ya Kak, sebagai minoritas yang dipandang sebelah mata, kadang dikucilkan, kadang juga eh, yang lebih buruk kadang tidak dimanusiakan oleh sesama manusia. Kakak waktu itu kan umur 10 tahun pindah ke sana. Tantangan terberat apa sih yang Kak Lucy hadapi ketika baru pindah ke US? Ya, definitely sih bahasa ya pada waktu itu. Iya. Karena biarpun aku sebenarnya waktu di Indonesia aku sudah belajar bahasa Inggris sejak kelas 2 SD kan. Tapi itu dan belajarnya kan di Indonesia dulu bukan cuma sekolah dari kelas bahasa Inggris di sekolah, tapi di les-lesin juga. Tapi tetap gitu, karena biarpun kalau di Indo kan belajar bahasa Inggrisnya teori kebanyakan gitu kan, nggak bisa kayak kita nggak bisa latihan ngomongnya gitu di Indonesia. Iya. Jarang praktek ya. Bener banget. Jadi pas sampai ke Amerika, aku udah tahu grammar-grammarnya, teorinya tahu, tapi prakteknya dan listening skill-nya gitu. Dulu aku paling susah itu mungkin kalau dengerin orang yang native speaker, orang bule gitu misalnya, orang hitam, itu kayak kecepatan ngomongnya untuk aku gitu. Jadi kayak nge-rap. Gimana aku mau jawab balik, aku kayak mengerti dia ngomong apa gitu. Iya. Oh my god. Dan kebetulan dulu aku masih kecil di Amerika, aku dibesarin di kota kecil yang predominantly white gitu. Jadi jarang orang Asianya, ada orang hitam tapi lebih banyak white sama mungkin Hispanic gitu ya. I see. Oh, berarti kala itu Kak Lucy benar-benar menjadi minoritas lagi di sana di US. Oh benar. my god. Benar banget. Sekarang aku udah di California, di mana California udah banyak orang Asia, udah kayak nggak berasa minoritas tapi lebih tapi maju. dulu benar, orangnya lebih terbuka. Kalau dulu kan udah kota kecil, tengah-tengah Amerika, bukan California, gitu. Semua beda dari aku gitu kan. Betul. Cuma makanya tapi dari pengalaman itu juga aku jadi sangat kayak point of view aku tentang Amerika tuh sangat positif, bisa dibilang sangat positif ya, karena dulu aku besar sebagai minority, tapi nggak pernah dirasisin gitu sama orang-orang yang mayoritas gitu di sini gitu. Jadi which itu kebanyakan orang Asian American lainnya they're not as lucky gitu kan. I just wonder, is there any Indonesian value you wish American has? Value-nya ya family value yang ada di orang Indonesia atau mungkin orang Asia secara umum yang I wish Americans have, tapi maksud aku bukannya in terms of obligation ya, tapi bukannya kayak orang tua yang mengharuskan anaknya untuk take care of them, tapi lebih dari anaknya yang ada kemauan untuk ngerawat orang tua gitu tanpa mesti diharuskan gitu kan. Jadi their own willingness. Their own willingness. Aku rasa itu yang kurang gitu dari budaya Amerika, karena terlalu independent gitu, even sama orang tuanya sendiri. Kadang-kadang aku juga kasihan gitu ngeliat orang tuanya kayak aduh kok anaknya begini gitu, kayak nggak mikirin panjang orang tuanya nanti gimana gitu kan. I see. Nah, kalau ngomongin tentang keluarga nih Kak, kalau untuk Kak Lucy sendiri secara pribadi, untuk kehidupan sehari-hari di keluarga Kak Lucy yang di sana, budaya mana nih yang dipakai? Eastern culture or Western culture or mix? Soalnya suami aku juga Asian American, dia Filipino tapi udah dari umur 3 tahun di Amerika gitu ya. Cuma dynamic, biarpun dia sama-sama Asian, keluarganya Asian, dynamic keluarganya mungkin lebih bule gitu ya. Kalau aku kan lebih Asia banget gitu. Jadi kita kayak bergabung benar-benar jadi mix gitu. Jadi ada beberapa hal yang aku influence dia, kayak misalnya soal ngurusin orang tuanya gitu. Mungkin aku kayak bilang ke dia, kalau misalnya kayak di Indonesia kan kita mesti kirim uang ke orang tua kita gitu kan. Dan aku kan kirim uang ke mama papa, tapi harus my own willingness gitu. Aku nggak merasa, ya mereka nggak mengharuskan gitu kan. Tapi kalau kayak misalnya keluarga suami aku, konsep itu untuk mereka tuh tadinya tuh rada aneh. Bukan rada aneh, rada
gimana ini kayak gimana kayak nggak Iya, iya, familiar iya. gitu kan. Jadi Iya, kayak iya. aku misalnya bilang ke suami aku, kita mungkin kirim uang bulanan juga ke orang tua kamu, kan orang tuanya juga udah pensiun gitu kan. Ah, I Um, see. tapi terus dia juga on the other hand dia juga kayak kasih influence aku beberapa value Amerika, kayak misalnya lebih individualistic, karena aku dibesarin dengan value Asia, jadi kadang-kadang kayak I do a lot of things for my family, tapi kadang-kadang aku lupa aku sendiri gitu kan. Dimana kayak suami aku tuh lebih kayak, oke, kamu bisa do things for your family, tapi you have to remember to make yourself happy first gitu. Absolutely. Memang Ya, cuma ada budaya Asia yang kita dua-duanya udah ada, kayak misalnya masuk rumah lepas sepatu. Itu kita dua-duanya grow up with iya. that culture gitu. Jadi nggak perlu berantem gara-gara hal-hal yang dianggap sepele, tapi itu bakal terjadi kalau keduanya punya style masing-masing. Satu western banget langsung masuk pakai sepatu lanjut sampai karpet-karpet, sedangkan kita biasa masuk lepas sepatu dan segala macamnya. Jadi lebih enak ya Kak ya. Iya, Jadi exactly. Mindset Amerika ya, yang mhm, bikin maju. Aku rasa open-mindedness. mmm, Jadi aku lihat kalau orang Amerika itu apa ya, biar mau dengerin pendapat-pendapat atau cara berpikir yang berbeda dari mereka gitu. Jadi dan apa ya, misalnya mereka udah ada cara pendapat sendiri, opini sendiri, terus opini orang lain yang beda mereka dengerin, oke. Jadi dijadiin satu, jadi sebuah idea yang lebih kreatif, yang mungkin different gitu ya. Jadi lebih ke innovation. mhm, Jadi openness itu kayak leads to innovation, I think. Dan jadi itu yang bikin Amerika itu bisa maju gitu. Dan makanya di Amerika juga kan minoritas dihargai, karena mereka juga mau, bukan cuma dihargai tapi juga di celebrate gitu ya. Kayak beberapa holiday, mhm, foreign holidays kan di celebrate, kayak Cinco de ya, Mayo untuk Mexican, Chinese New Year untuk Chinese gitu kan. Itu mhm, juga makanya karena mereka tuh kebanyakan mau dengar, mau belajar tentang orang lain, tentang budaya lain, cara berpikir yang lain gitu. Aku rasa itu sangat sangat membantu banget. ada nggak sih harapan pribadi gitu yang Kak Lucy, I wish this could happen in Indonesia soon, something like that. Ya, kayaknya banyak. List harapan panjang banget. I guess kayak garis besarnya sih itu open-mindedness ya, bukan open-mindedness dalam menerima opini yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, tapi juga open-mindedness dalam mempelajari budaya yang berbeda, mau itu budayanya kayak caranya, tata keramanya, tapi juga bahasanya gitu. Karena Mhm, yang sering aku dengar dari subscriber aku selama ini, itu kalau misalnya soal bahasa, di Indonesia kan pasti ada orang-orang Indonesia yang mau belajar bahasa, misalnya bahasa Inggris gitu ya, which is it's ya, a good language, it's a national language gitu kan. Tapi banyak yang bully kalau mereka coba ngomong pakai setengah bahasa Inggris gitu. Banyak yang pengen bahasa Indonesia dikenal di dunia, tapi at the same time gak mau orang-orang Indonesia lain pakai bahasa Inggris, kayak it doesn't make sense gitu kan. Jadi aku rasa kalau ya, ya, misalnya bisa terbuka tentang bahasa, dan misalnya kalau orangnya terbuka tentang bahasa lain, mungkin mereka juga akan mau belajar bahasa lain. Jadi akhirnya Indonesia juga bisa globalization gitu kan, dan bisa mhm, dikenal juga di luar negeri gitu. Karena aku juga sering dengar kayak misalnya orang-orang yang di Indonesia yang mungkin keturunan gitu ya dan masih bisa bahasa Mandarin, itu banyak yang nggak suka gitu kalau mereka misalnya ngomong bahasa Mandarin sama orang-orang keturunan lainnya gitu. Which itu kan sebenarnya itu budaya lain gitu ya yang mesti dihargai gitu kan. Jadi betul, bahasa lain betul. yang mesti dihargai gitu. Jadi garis besarnya itu sih open mindedness dan apa ya? Dan itu yang soal perfection gitu, nothing's perfect gitu. Jadi um, penyadaran gitu kali ya, kalau bahwa semua orang itu pasti akan ada kesalahan gitu dan belajar dari kesalahan gitu. Juga misalnya pendidikan gitu.
terima kasih atas waktunya dan diskusi yang sangat menarik dan semoga kontennya terus berkembang dan semakin banyak warga negara Indonesia yang mulai aware, mulai tertarik dan mulai diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar Indonesia lebih maju. Amin, amin. Terima kasih Kak Lucy, sampai berjumpa mungkin someday. Ya, Terima hopefully. kasih. Ya, bye-bye.